Raden Husein atau Kinsan adalah panglima perang kerajaan Majapahit yang lebih dikenal dengan nama Sang Adipati Terung. Beliau merupakan saudara berbeda bapak dari Raden Patah yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Raden Kusen seharusnya menggantikan ayahnya Aryodhila sebagai adipati di Kadipaten Palembang. Namun dengan saudaranya Raden Patah memilih meninggalkan tanah kelahirannya, Palembang, dan pergi berpetualang ke tanah Jawa. Keturunannya Sri Susuhunan Abdurrahman yang merupakan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pewaris sah dari Kadipaten Palembang. Menurut Babat Tanah Jawi, Brawijaya V mempunyai banyak selir. Salah satunya Xiao Banci, putri Tionghoa dari Kiai Batong alias Tanko Wat, yang dicemburui oleh sang permaisuri Brawijaya, Ratu Dwarawati Putri Campa. Brawijaya terpaksa memberikan Xiao Banci kepada adipatinya di Palembang, yaitu Aryodhila. Aryodhila mendapati Xiao Banci dalam keadaan hamil hasil perkawinan dengan Brawijaya, yang kemudian melahirkan anak yang diberi nama Raden Bagus Hasan, yang kemudian hari dikenal dengan Raden Patah. Lalu Aryodhila menikahi Xiao Banci dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Raden Husein atau Kinsan. Raden Husein dan Raden Hasan pun mulai perjalanannya merantau ke tanah Jawa. Mereka singgah di Cirebon untuk menuntut ilmu dengan Sunan Gunung Jati. Raden Husein menikahi putri Sunan Gunung Jati bernama Nyai Mertasari, dikenal juga dengan Nyai Mas Ranggaulung, dan dikaruniai dua anak yang diberi nama Raden Surodirjo, Adipati Palembang I, dan Raden Santri, Pangeran Aryokusumo Cirebon. Raden Patah melanjutkan perjalanan untuk bertemu dan berguru dengan Sunan Ampel. Sementara itu, Raden Kusen mengabdi kepada Raja Brawijaya. Raden Kusen diberi tanah di Kadipaten Terung. Sementara itu, Raden Patah membuka perkampungan baru di Demak Bintoro atas perintah Sunan Ampel. Mengetahui anaknya membuka lahan baru, Brawijaya memanggil Raden Patah ke hadapannya. Bukannya menghukumnya karena tidak memberi upeti, Raden Patah ditawari untuk menjadi Adipati Demak. Setelah itu terjadi pengkudetaan yang dilakukan oleh Kirindra Wardana kepada Brawijaya. Kirindra Wardana mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Semua kadipaten pun harus tunduk di bawah kepemimpinan Brawijaya VI. Tidak dengan Raden Patah yang mengetahui bahwa ayahnya dikudeta oleh Brawijaya VI. Raden Patah yang merasa dirinya paling berhak meneruskan tahta kerajaan Majapahit pun melepaskan diri dari wilayah kekuasaan Brawijaya VI dan mendirikan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Islam karena banyak adipati Majapahit yang kala itu sudah memeluk Islam atas dakwah para wali songo dengan izin Allah. Raden Patah pun mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, untuk menyerang ibu kota Majapahit dan mengkudeta Brawijaya VI. Brawijaya VI menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Kusen. Serangan pasukan Kesultanan Demak mampu dipatahkan oleh pasukan Raden Kusen.
dan terbunuhnya Sunan Ngudung oleh tombak yang tertancap di bagian dada oleh Raden Kusen membuat moral pasukan berkurang dan memaksa pasukan Demak untuk mundur. Setelah beberapa dekade, Raden Patah kembali menyiapkan pasukan yang lebih kuat dari pasukan pertama. Raden Kusen pun kembali dipercaya untuk menjadi panglima karena kesuksesan sebelumnya. Namun pasukan Majapahit terdesak oleh pasukan Demak. Raden Kusen melarikan diri ke arah Blambangan dan Kesultanan Demak berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit, bertanda berakhirnya era kerajaan Majapahit. Setelah itu, Raden Kusen pergi ke ibu kota Kesultanan Demak untuk menyerahkan diri. Raden Patah menerima penyerahan diri Raden Kusen dan memberikan Raden Kusen tanahnya kembali di Tero, sekarang daerah Sidoarjo. Raden Kusen pun wafat dan dimakamkan di sana. Cerita ini diolah dari berbagai sumber. Terima kasih atas perhatiannya.